Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 856. Luo Xiu, dengan tingkat kultivasinya saat ini, belum mampu mencegah transmisi suara kesadaran antara Ling Hu Zixuan dan Kiki. Namun, ia bisa merasakan bahwa keduanya sedang berkomunikasi menggunakan kesadaran ilahi. Bahkan tanpa berpikir terlalu dalam, ia sudah bisa menebak bahwa percakapan mereka pasti berkaitan dengannya, kemungkinan besar tentang asal-usul pedang pembajak langit. Pada akhir era reinkarnasi, pedang pembajak langit memiliki reputasi yang luar biasa. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang Meng Xia, dan lebih sedikit lagi yang mengenal pedang pembajak langit. Ditambah dengan sifat Meng Xia yang tertutup, kemungkinan besar ia tidak meninggalkan warisan apapun, sehingga hampir tidak ada orang di generasi berikutnya yang mengetahui tentang dirinya. Dahulu, Meng Xia selalu berdiri diam di belakang Tai Sang King, melakukan banyak hal untuknya. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui pengorbanannya, gadis bodoh yang malang, jika bukan karena Tai Sang King, namamu pasti akan dikenang di era itu. Luo Xiu menghela napas dalam hati. Meskipun ia adalah reinkarnasi dari sepotong jiwa Tai Sang King, ia sendiri tidak menyukai sosok Tai Sang King. Namun, pada akhirnya, Tai Sang King tetaplah kehidupan masa lalunya. Semua hutang perasaan yang ditinggalkan Tai Sang King, apakah sebagai reinkarnasi dirinya ia harus membayarnya atau tidak? Luo Xiu dan rekan-rekannya adalah kelompok terakhir yang memasuki reruntuhan Dewa Iblis ini. Setelah melewati pintu masuk yang gelap, mereka melihat sebuah lorong panjang. Lorong seperti ini bisa ditemukan di banyak tempat, tetapi yang membuatnya unik adalah ukiran dinding di sekitarnya. Begitu masuk, Luo Xiu langsung menyadari bahwa ini adalah lorong dalam sebuah makam. Pintu masuk ini sebenarnya adalah pintu masuk ke makam, dan reruntuhan ini bukan sekadar reruntuhan biasa, melainkan makam kuno dari zaman para Dewa Iblis. Makam para ahli, bahaya tak terduga. Berhati-hatilah, kalian berdua. Kiki juga menyadari bahwa mereka sedang berada di dalam sebuah lorong makam, suaranya sedikit serius. Bahkan Ling Hu Zixuan, yang biasanya banyak bicara, tetap diam sepanjang waktu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam lorong, suasana sangat gelap dan terasa ada aura hukum kegelapan yang menyebar. Baik penglihatan maupun kesadaran ilahi mereka sangat terpengaruh, sehingga mereka hanya bisa berjalan dengan sangat hati-hati. Di kedua sisi lorong terdapat beberapa lentera batu, tetapi minyak dan sumbu lampunya sudah lama habis terbakar, mungkin karena usia tempat ini yang sangat tua. Tidak diketahui sudah berapa lama mereka berjalan di dalam lorong ini, tetapi akhirnya mereka melihat secercah cahaya di depan. Ketiganya segera mempercepat langkah mereka, dan setelah beberapa saat, sebuah ruang bawah tanah yang luas terbentang di hadapan mereka. Di sekeliling ruang bawah tanah ini terdapat dinding batu yang menjulang tinggi, juga dihiasi dengan ukiran dinding, yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan yang ada di lorong. Puluhan kultivator berkumpul di tempat itu, semua dengan perhatian penuh mengamati pola-pola dan gambar yang terukir. Lukisan-lukisan ini mengandung misteri yang luar biasa, tetapi aku tidak mengerti sama sekali. Tentu saja kau tidak mengerti, pemahamanmu terlalu rendah. Beberapa kaisar dewa dari 5 kekuatan besar telah memahami sesuatu dari ukiran ini, lalu mereka langsung dipindahkan. Sepertinya mereka dipindahkan ke bagian yang lebih dalam dari makam ini. Para kultivator itu berdiskusi satu sama lain. Banyak yang terlihat frustrasi, mengerutkan kening, tetapi tetap berusaha memahami misteri yang tersembunyi dalam ukiran-ukiran tersebut. Luo Xiu dan kedua rekannya berjalan mendekat. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah bahwa ruang bawah tanah ini tidak memiliki jalur lain selain lorong yang mereka lalui sebelumnya. Dari percakapan yang mereka dengar, tampaknya satu-satunya cara untuk melanjutkan perjalanan adalah memahami sesuatu dari ukiran-ukiran ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melangkah lebih jauh dan hanya bisa kembali ke tempat asal. Banyak orang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk sampai ke sini. Jika mereka harus pergi begitu saja tanpa mendapatkan apa-apa, tentu mereka tidak akan rela. Itulah sebabnya semua orang di sini berusaha keras memahami ukiran-ukiran ini. Luo Xiu mengangkat kepalanya dan melihat ada 4 lukisan berbeda di 4 dinding ruangan ini. Lukisan pertama menggambarkan sosok tak terhitung jumlahnya yang berdiri di tanah luas. Di langit yang tinggi, ada bayangan samar yang berdiri di udara, mengawasi dunia di bawah. Sosok itu diam, tanpa gerakan sedikit pun, tetapi memancarkan aura penguasaan atas dunia. Saat Luo Xiu melepaskan kesadarannya untuk menyelidiki lukisan itu, tiba-tiba ia merasa seolah dirinya memasuki dunia yang berbeda. Ia melihat sebuah tanah luas yang dipenuhi oleh para ahli yang sangat kuat. Mereka semua menatap ke arah bayangan samar di langit, dengan niat membunuh yang berkumpul. Bunuh, bunuh, bunuh.
Di seluruh tanah luas ini, hanya ada satu suara yang terdengar. Luo Xiu bisa merasakan niat membunuh yang luar biasa menyusup ke dalam kesadarannya. Meskipun kesadarannya telah berkembang menjadi lautan bintang, ia tetap merasakan sakit kepala yang menusuk. Dengan cepat, ia menarik kembali kesadarannya, takut jika terlambat, lautan kesadarannya akan hancur akibat serangan niat membunuh ini. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa Ling Hu Zixuan dan Qi juga sedang menatap ukiran ini. Wajah mereka tampak pucat, tubuh mereka dengan cepat mundur dengan ekspresi ketakutan. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Siapa sebenarnya orang-orang dalam lukisan ini? Keduanya saling berpandangan dan melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Mereka berasal dari dunia para dewa dan telah melihat banyak ahli hebat, tetapi setiap sosok dalam lukisan ini tampaknya setara dengan iblis tingkat 9. Harus diketahui bahwa di 8 alam agung, iblis tingkat 9 hampir dianggap sebagai puncak. Selain 8 dewa agung, mereka adalah puncak dari jalan bela diri. Bahkan, di antara sosok-sosok dalam lukisan itu, ada beberapa yang memberi mereka perasaan yang lebih kuat dan lebih mengerikan daripada iblis tingkat 9. Sedangkan sosok samar di langit yang tinggi, ia tampak jauh lebih menakutkan. Mungkin ia adalah seorang dewa agung, atau bahkan lebih kuat dari itu. Sungguh lukisan yang luar biasa. Berbeda dari Ling Hu Zixuan dan Qi, Luo Xiu memiliki pemahaman yang berbeda terhadap lukisan ini. Ia menduga bahwa sosok samar di langit itu mungkin adalah salah satu dari dewa purba dari zaman Taichu. Sedangkan sosok-sosok yang berdiri di tanah luas itu adalah iblis-iblis yang memberontak melawan langit. Jika memang ada eksistensi yang lebih kuat dari dewa agung di dunia ini, maka kemungkinan besar itu adalah dewa purba dari zaman Taichu atau penguasa reinkarnasi dari era reinkarnasi. Luo Xiu kemudian mengalihkan pandangannya ke lukisan kedua. Begitu kesadarannya jatuh pada lukisan itu, ia merasakan dunia berputar dengan hebat. Dalam sekejap, ia seakan-akan terlempar ke dimensi lain, menembus arus waktu, kembali ke zaman Taichu yang sangat jauh. Lanskap yang luas dan tak berujung masih terlihat, tetapi berbeda dari lukisan pertama, kali ini seluruh daratan dipenuhi darah. Sungai darah mengalir deras, seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi neraka. Di langit, sosok kabur itu juga berlumuran darah, bahkan seluruh langit tampak memerah, penuh dengan darah dan kehancuran yang mengerikan. Namun, di langit yang tinggi, ada beberapa sosok hitam yang berdiri berhadapan dengan sosok kabur tersebut. Mereka memancarkan aura yang begitu dahsyat, bagaikan dewa atau iblis yang siap bertarung melawan langit. Lukisan perang melawan langit. Luo Xiu seketika memahami maksud dari lukisan ini. Jika lukisan pertama, lukisan pemberontakan melawan langit, mengandung makna ketidakpatuhan dan keinginan untuk menantang langit, maka lukisan kedua ini, lukisan perang melawan langit, mencerminkan tekad yang pantang menyerah, keberanian untuk benar-benar berperang melawan dewa purba. Pada saat itu, dari tubuh Ling Hu Zixuan, muncul aura penuh keteguhan. Sepertinya ia telah memahami sesuatu dari lukisan pertama. Sebagai seorang jenius yang telah mencapai tingkat 9 kaisar dewa di usia muda, bakat dan pemahaman Ling Hu Zixuan tentu saja tidak perlu diragukan. Wajar jika ia bisa memahami sebagian dari lukisan tersebut. Dalam sekejap, cahaya terang menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap mata, ia menghilang. Seseorang telah dipindahkan. Sialan, aku sudah mencoba memahami lukisan ini selama setengah hari, tapi tidak mendapatkan apapun. Ruangan itu mulai menjadi sedikit riuh. Luo Xiu menyadari bahwa sebagian besar orang yang masih berada di tempat ini hanyalah para ahli tingkat menengah hingga puncak Dewa Agung, yang telah mencapai batas dalam hidup mereka dan sulit untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Orang-orang ini telah menghabiskan semua potensinya, dan bakat serta pemahaman mereka terbatas. Dibandingkan dengan mereka yang telah memahami sesuatu dan dipindahkan, mereka jelas memiliki perbedaan besar dalam hal pemahaman dan nasib. Meskipun Ling Hu Zixuan telah dipindahkan, Qi masih berada di tempatnya. Luo Xiu tidak percaya bahwa Qi tidak dapat memahami sebagian misteri dari lukisan pertama. Kemungkinan besar, alasan ia masih di sini adalah karena ingin melihat 3 lukisan lainnya. Ketika Qi mulai memperhatikan lukisan kedua, Luo Xiu sudah mengalihkan pandangannya ke lukisan ketiga. Lukisan ketiga menampilkan pemandangan kehampaan yang gelap. Daratan luas dari lukisan sebelumnya menghilang, digantikan oleh kehancuran di luar angkasa. Kepingan bintang yang hancur dan serpihan daratan melayang di kegelapan kosmik. Sebuah pertempuran besar yang mengguncang langit dan bumi telah menghancurkan alam semesta, melenyapkan banyak bintang. Di tengah kehancuran itu, 9 sosok hitam berdiri bersama, mengendalikan sebuah tombak perang berwarna darah yang akhirnya menembus tubuh sosok kabur di langit. Jika sosok kabur itu adalah dewa purba, maka lukisan ini menggambarkan pembantaian terhadap langit itu sendiri. Luo Xiu tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Baik itu perlawanan dewa iblis di zaman Taichu terhadap dewa purba, maupun para ahli dari era reinkarnasi yang melawan penguasa reinkarnasi, semuanya adalah peristiwa yang selama ini hanya ia dengar, tetapi belum pernah ia saksikan sendiri.
Adapun Meng Qianxiang di masa lalu, ia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan dewa purba atau penguasa reinkarnasi. Bagaimanapun juga, Meng Qianxiang hanyalah seorang kaisar dewa tingkat 9. Ia menjadi begitu kuat hanya karena memperoleh roda hukum reinkarnasi. Tanpa benda itu, bagi Tai Sangking di masa lalu, membunuhnya bukanlah perkara sulit, karena Tai Sangking telah melampaui tingkat 9 kaisar dewa dan menjadi orang pertama setelah era reinkarnasi yang mencapai tingkat dewa agung. Menantang dan membunuh dewa purba bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan jumlah besar. 9 sosok hitam dalam lukisan ini mampu mencapai titik itu, yang berarti bahwa masing-masing dari mereka setidaknya telah mencapai tingkat dewa agung. Luo Xiu menarik kembali pandangannya, menutup matanya untuk menenangkan pikirannya yang bergejolak. Setelah beberapa saat, ia mengalihkan perhatiannya ke lukisan keempat. Jika lukisan pertama adalah pemberontakan, yang kedua adalah perang, dan yang ketiga adalah pembantaian, lalu apa yang ditampilkan dalam lukisan keempat? Boom! Kesadaran Luo Xiu sekali lagi terbawa ke dalam sebuah adegan. Masih dalam kehampaan bintang yang hancur, masih ada 9 sosok hitam yang sama. Aku mengorbankan jiwaku. Suara nyaring menggema, 9 sosok hitam itu hancur secara bersamaan. Daging, tulang, dan bahkan jiwa mereka terbakar di udara. Tubuh dan jiwa 9 ahli luar biasa ini menyatu dan berubah menjadi sebuah peti mati raksasa berwarna hitam. Sosok kabur yang sebelumnya tertusuk oleh tombak perang berdarah akhirnya diserap ke dalam peti mati hitam tersebut. Peti itu lalu jatuh dan menghilang ke dalam kehampaan kosmik yang tak berujung. Lukisan pemakaman langit. Kali ini, Luo Xiu tidak lagi merasa terkejut, tetapi justru menghela napas panjang. Membunuh dewa purba bukanlah hal yang mudah. 9 ahli luar biasa ini mengorbankan seluruh keberadaan mereka, darah, daging, jiwa, dan bahkan dasar dari dao mereka untuk menciptakan peti mati raksasa. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membunuh dewa purba, maka satu-satunya cara adalah mengurungnya. Menyegelnya. Saat Luo Xiu selesai melihat keempat lukisan itu, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kekuatan yang tak tertahankan melingkupinya, dan dalam sekejap, ia dipindahkan melintasi ruang dan waktu, menghilang dari tempat itu. Pada saat yang sama, dalam benaknya, gambaran dari keempat lukisan itu muncul dengan jelas. Di dalam dirinya, hukum dewa perubahan mulai berputar, menganalisis dan menyusun kembali semua misteri yang terkandung dalam keempat lukisan itu. Konsep dari dewa perubahan adalah transformasi tanpa bentuk, penciptaan sesuatu dari ketiadaan. Luo Xiu samar-samar merasa bahwa dengan hukum dewa perubahan, ia dapat menyusun dan menciptakan sebuah teknik ilahi baru berdasarkan pemahaman dari keempat lukisan ini. Bersambung.